menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril. Pendapat lama dan pendapat baru bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Itu yang tadi malam saya katakan kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Tahun 2014 saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres pada waktu itu. Saya mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu, bahkan dapat membatalkan hasil pemilu. Itu betul saya ucapkan pada tahun 2014, ketika belum ada aturan-aturan tentang pembagian kewenangan, di mana kewenangan itu kalau terjadi pidana, itu kewenangannya Gakumdu, ya, ada atau tidak. Kalau ada, terus tidak lanjuti aparat penegak hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu, itu kewenangannya Bawaslu, maju ke pengadilan tinggi, bahkan bisa maju ke pengadilan tinggi TUN, bahkan bisa maju ke Mahkamah Agung. Ujungnya, yang menjadi sisa dari itu semua adalah dengan perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah saya mencela mengklaim atau orang memang sengaja ingin beri gambaran bahwa seolah-olah saya tidak mengerti persoalan ini. Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017 karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, persoalan pidana pemilu oleh Gakumdu dan aparat penegak hukum, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakumdu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi TUN sampai Mahkamah Agung, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saya tidak konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Ya, jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar Pak Ol ya lebih ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteksnya. Saya kira hanya orang yang tidak mengerti hukum, bahwa hukum sudah berubah, pendapatnya masih pendapat yang lama juga. Saya kira tidak seperti itu seharusnya. Terima kasih banyak. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.